yang dulu kita nggak pernah virtual seperti ini, sekarang jadi kita virtual. Kita nyantai saja ya, nggak usah tegang, kita santai saja. Jadi, mmm, saya tidak, apa ya, tidak menggurui atau saya lebih tahu tidak, tapi kita belajar bersama-sama saja ya. Jadi, nama saya Amalia, kalau tidak kenal katanya tidak sayang ya. Jadi salam kenal untuk semuanya. Tadi ada ibu kepala sekolah, ada ustadz, ustadzah, dan anak-anak hebat semua di sini. Jadi saya merasa saya bersemangat di sini, di forum mulia ini, karena saya flashback, saya pernah, eee, kalau SMP mungkin 23 tahun yang lalu ya, kalau SMA 20 tahun yang lalu ya. Saya sudah, berkeluarga, jadi perkenalan, saya ibu dari 4 anak, mudah-mudahan November nanti saya pernah menjadi, ketua komite pengendalian dan pencegahan infeksi tahun 2015 sampai 2020. Tahun sebelumnya saya pernah menjabat sebagai kepala instalasi laboratorium di RSC Dr. Rajiman Widyo Dintarlawan. Mungkin itu perkenalannya ya. Jadi itu, apa namanya, jejak, pekerjaan saya di sini. Dan pagi ini saya bertugas untuk mengenalkan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Kita mulai saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bismillah kita mulai ya. Baik, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat itu ya, kita baca slide-nya, kita baca bersama slide-nya mohon. Slide. Ini adalah, eee, pengertian pola hidup sehat dari berbagai sumber. Jadi karena saya di sini bersama teman-teman praktisi pendidikan, saya mencoba untuk mencari, literasi tentang apa itu pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat, di pendidikan disebut bahwa merupakan praktek kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik saat siswa itu berada di kelas maupun di luar kelas ya. Ini sudah agak lama ya, literasinya tahun 2004. Kemudian ada di tahun sebelumnya juga ada, pola hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan yang tidak baik yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian dari WHO disebut, sebenarnya sehat ini adalah manifestasi tidak ada penyakit, tetapi tidak hanya kita bebas dari penyakit, tetapi kondisi sehat di mana kita sehat mental, kita sehat fisik, dan kita sehat secara sosial. Jadi mudah-mudahan di sini sehat semua ya, ustadz, ustadzah, dan adik-adik semua. Jadi, saya berharap bahwa pertemuan saya di pagi ini adalah merupakan, pertemuan yang sangat baik yang mungkin sebelum saya lahir sudah saya apa ya, ditakdirkan untuk bertemu teman-teman baru yang, pagi ini, saya sangat senang berada di sini. Slide. Nah, eee, tadi pola hidup sehat itu erat kaitannya dengan perilaku, karena ternyata perilaku itu merupakan penyebab terbesar daripada masalah kesehatan. Jadi saya menyampaikan, yang ada di dasar Permenkes kita, kalau tidak salah nomor 2269 ya, tahun 2011 tentang, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi titik poinnya di sini adalah perilaku ya. Kita belajar apa sih sebenarnya perilaku itu? Slide. Nah, ini adalah pengertian daripada perilaku. Jadi, menurut saya ini, tidak hanya saat ini ada Permenkes tidak, tetapi di kita juga ada uswah yang sangat baik di dalam berakhlak yang, berakhlakul karimah. Jadi saya, dulu dari, waktu SMA-nya juga sama, saya dulu di madrasah aliyah, setidaknya saya juga belajar agama, sedikit ya. Jadi,
kita punya uswah yang sangat baik. Nah, kita belajar tentang ilmu dunia sekarang, karena sekarang masa pandemi, masa kita tidak bisa negatif thinking, tetapi bisa kita untuk berpositif thinking. Apa sih hikmah-hikmah yang bisa kita dapat daripada saat-saat ujian emas ini ya? Jadi hakikat perilaku di sini adalah yang utama adalah pengetahuan. Jadi saya lihat masih di sekitar kita sebenarnya tahu tidak ya pakai masker itu penting kalau sekarang lagi apa namanya lagi ujian emas kalau saya bilang di sini ya. Jadi kita tidak sekarang kita mulai untuk bersifat atau memiliki out of the box atau pikiran yang positif ya. Jadi apa yang ada di depan kita adalah hal yang sangat terbaik untuk kita ya. Pandemi ini adalah hal yang terbaik untuk kita. Jadi tahu nggak sih misalnya bahwa masker ini ada sesuatu yang sangat penting. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kemudian kalau misalnya yang tahu bagaimana sikapnya? Dia mau atau tidak? Mau memakai masker dengan baik dan benar atau tidak mau untuk memakai masker dengan baik yang benar? Misalnya bagaimana memakai masker yang baik dan benar misalnya dengan menutup hidung dan mulut misalnya, tidak diletakkan di dagu atau tidak diletakkan di saku misalnya seperti itu ya. Kemudian sikap ini outputnya adalah tindakan atau perilaku itu. Kita mampu atau tidak. Nah, kemampuan atau tidak mampu ini juga dipengaruhi oleh sarana. Misalnya di institusi pendidikan, di institusi rumah sakit, harus rumah sakit atau sebagai sarana pendidikan itu menyiapkan fasilitasnya. Misalnya kita tahu nih cuci tangan adalah sesuatu yang wajib ketika kita mau memeriksa pasien. Misalnya saya bekerja di rumah sakit, ada misalnya fasilitasnya, ada nggak wastafelnya, ada nggak misalnya tisunya untuk misalnya setelah cuci tangan kita mengeringkan dengan tisu seperti itu ya. Jadi ini perilaku ini merupakan tidak hanya PR untuk pribadi kita, tetapi kita akan bisa bersama-sama melewati pandemi ini apabila kita bersama-sama saling membantu, saling berbagi. Slide. Nah, ini adalah pengertian daripada perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ini tadi saya ambilkan dari Permenkes yang tadi ya, ada dasar hukumnya. Permenkes tahun nanti bisa di-searching ya. Saya bacanya di sini Permenkes nomor saya takut ini ya. Saya bacain dulu Permenkes. Ini udah ketemu Permenkes nomor 2269 ya. Garing Menkes garing 11 tahunnya 2011. Jadi ini kenapa ya kita kok sulit ber-PHBS? Karena PHBS ini adalah kesadaran untuk kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di sekolah saja nih atau misalnya di rumah sakit saja nih kita pakai pakai masker misalnya contohnya tidak, tetapi di mana saja kita berada kita harus berperilaku yang baik ya, berperilaku yang hidup bersih dan sehat ya. Ini kenapa kita kok susah ya, tapi kita perlu sekarang untuk memahami sehingga kita punya punya effort untuk kita lebih baik. Apa effortnya? Slide ini effortnya. Apa usahanya biar PHBS ini lebih baik? Nah, ini sebenarnya di sebelumnya ada slide ya mungkin terlewat. Jadi effortnya ini tidak hanya misalnya kita mengandalkan kesehatan saja atau mengandalkan misalnya pemerintah saja, tetapi tidak. Kita effortnya adalah kita bersama ya sebagai kita individu, kemudian kita di rumah tangga, kemudian kita di masyarakat. Nah ini adalah contohnya ya, misalnya ya, ini kemarin adalah contohnya misalnya kuman TB. Jadi sebenarnya TB ini adalah masalah individu atau sekarang COVID lah, kuman COVID ya. Jadi kuman COVID ini asalnya sakit itu ada di individu. Karena misalnya kuman itu ada di seseorang yang sakit, dia tidak berperilaku yang bersih dan sehat, kemudian dia juga tidak merasa bahwa dia bagian daripada masyarakat, didukung oleh kesehatan lingkungan yang tidak sehat, makanya akan menular ya.
akan kuman itu merajalela sehingga masalah individu itu menjadi masalah masyarakat. Jadi kita kalau misalnya muda-muda seperti ini ya, saya merasa masih muda, jadi apa ya, kita sayang ya, tidak sayang pada diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Dengan kita pakai masker yang baik dan benar. Meskipun sekeliling saya ini tidak pakai masker, tapi kita apa namanya, kita menjaga orang-orang terdekat kita ya. Slide, slide-nya. Nah ini yang tadi ternyata di slide ini ya tidak terlewat. Jadi ini yang saya sebut tadi, bagaimana kita meningkatkan effort kita untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi PHBS ini tidak hanya di individu. Tadi di Permenkesnya disebut PHBS ini ada di tatanan rumah tangga, ada di tatanan pendidikan. Di sini kan ada rumah tangga, tingkat rumah tangga, kemudian tingkat desa, tingkat pendidikan. Intinya bahwa PHBS ini akan bisa dengan baik kalau kita sama-sama ya, kita seluruhnya bersama-sama seluruh masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Slide. Nah, ini tatanan PHBS di rumah tangga. Ini kita lewati saja ya, karena kita fokus di pendidikan. Ini hanya nice to know aja. Slide selanjutnya. Nah, ini yang perlu untuk kita disampaikan karena saat ini kita di fasilitas atau di tatanan institusi pendidikan atau sekolah. Apa saja yang harus kita biasakan? Apa saja yang harus kita menjadi kebiasaan hari-hari? Ada 8 indikator di sini. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Ini masih PHBS secara global ya, yang ada di Permenkes. Nanti ada tambahan di belakang. Apa sih protokol-protokol yang harus kita laksanakan, dan tentunya teman-teman di sini para asatid itu sudah paham benar ya tentang semua protokol, sudah hafal di luar kepala ya. Jadi mencuci tangan dengan air bersih ini dengan sabun ini juga ada langkah-langkahnya ya. Nanti kita belajar di belakang bersama-sama ya untuk praktek cuci tangan yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya kita cuci tangan tetapi langkah-langkahnya tidak tepat juga kita tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, tetap kumannya ada di tangan kita ya. Yang kedua ini sudah jelas ya, kita harus hidup sehat, menjaga imunitas kita dengan makan yang sehat, dengan gizi seimbang, ya kan seperti itu. Yang nomor 3 juga sudah kita lakukan ya, ini di Permenkes juga disebut. Yang keempat ini olahraga yang teratur dan terukur, misalnya dalam satu hari minimal 30 menit kita berolahraga, atau misalnya perlunya asupan vitamin D, jadi kita misalnya berjemur seperti itu, di antara jam 7.30 sampai jam 8 ya, itu paling baik sinar mataharinya. Kemudian nomor 5 juga kita sudah membiasakan karena memang kita daerah tropis, kita ada program untuk memberantas jentik rumah itu ya, misalnya adanya demam berdarah, penyakit demam berdarah ya. Nomor ke-6 juga itu merupakan salah satu tatib ya kalau di sekolah ya. Saya kira kita ingin mengambil hikmah di antara semuanya, dan kita berusaha untuk yang lebih baik, meninggalkan yang tidak baik. Seperti saya kira merokok ini, kalau misalnya kita belajar detail, sebelum saya bekerja di rumah sakit, saya bekerja di puskesmas, setiap waktu saya memberikan penyuluhan ke desa-desa tentang bahaya merokok ini ya. Kemudian tentunya juga jiwa yang sehat, ada badan yang sehat. Nomor 7 dengan berat badan dan membuang sampah pada tempatnya ya. Slide ini selanjutnya hanya lewat saja ya. Hanya perlu tahu, kita sudah tahu tatanan di sekolah ya. Saya ingin menjelaskan bahwa PHBS itu tidak hanya di sekolah, tapi di mana-mana ada ya PHBS. Slide lanjut. Yang penting di sini tempat kerja adalah menggunakan APD sesuai pekerjaannya ya. Jadi kalau kita di rumah sakit sudah ada level-levelnya. Misalnya saya bekerja di isolasi harus level 3, saya bekerja di di kantor misalnya, saya tidak ketemu pasien,
level 1 udah cukup. Nah, misalnya saya tidak di ruang isolasi, tapi saya bertemu pasien, mungkin dengan level 2 sudah cukup, dan level 1, level 2, level 3 itu diatur. Biasanya level 3 dengan masker N95, level 1 misalnya dengan masker bedah seperti itu ya. Slide. Ini di institusi, saya kira juga dilewati, enggak apa-apa. Slide lagi. Ini yang penting juga ya, tatanan di tempat umum. Jadi tetap kita harus menggunakan air bersih, menggunakan jamban, itu juga usaha-usaha pemerintah ya yang ditulis di Permenkes. Saya hanya kopas saja ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah sembarangan. Ini bisa jadi tidak batuk ya, atau ketika kita batuk itu kita ada etikanya. Karena kita sudah pakai masker, jadi memakai masker itu salah satu etika batuk. Jadi kalau di rumah sakit ada etika batuk, misalnya dengan menutup lengan atas. Karena kalau ditutup dengan tangan, ya tangan kita kemana-mana, pegang misalnya laptop atau mungkin bersalaman, itu akan menularkan penyakit ya. Yang keenam sama ya seperti tadi ya, pemberantasan jentik nyamuk. Slide. Nah, ini peran guru dalam PHBS kita di institusi pendidikan sangat penting ya. Tadi saya menyampaikan di depan tentang uswah. Jadi pendidik ini adalah uswah kita. Jadi kita melihat dulu misalnya kalau misalnya kita melihat ada ininya juga ya, ada pepatahnya kalau misalnya semua itu dilihat dari gurunya ya. Misalnya apa yang pepatahnya itu ya, mungkin teman-teman masih ingat, semua juga sudah hafal ya. Jadi kalau misalnya guru pun berlari, muridnya juga akan berlari seperti itu ya. Jadi harapannya bahwa semuanya akan baik di masyarakat sekolah sehat atau di keluarga sehat, kemudian di masyarakat di luar sekolah pun sehat ya. Ini tugas-tugas daripada pendidik, peran guru dan PHBS ya. Ini sudah ya. Slide lagi. Nah, ini sebagai pendidik dan penggerak ya, sebagai pendidik. Oke, slide aja. Nah, ini kita sudah sampai intinya ya. Jadi kita saat ini ada di zaman emas ya, zaman yang dulu enggak ada, sekarang ada ya. Kalau artinya pandemi itu, pan itu artinya semua ya, pandemi semua mengalami hal yang sama. Tidak hanya di rumah sakit kami, tetapi di belahan dunia yang semuanya juga sama ya, ada COVID-19 ya. Jadi kita sudah hafal ini di luar kepala rasanya ya, protokol ini ya. Ingat selalu protokol untuk pencegahan COVID-19. Di mana-mana pencegahan itu lebih menguntungkan, lebih baik daripada nanti kita sudah terjadi penyakit atau terjadi sakit ya. Jadi beberapa waktu ini saya banyak sekali ya di WA itu, semoga kita berdoa bersama, semoga yang sedang sakit segera sehat, yang sudah mendahului kita mudah-mudahan diberikan husnul khatimah ya. Jadi kita selalu ingat bahwa ini penting ya, ini untuk kita tidak hanya kita memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita orang lain ya. Jangan-jangan kita orang tanpa gejala, jangan-jangan kita sehat, tetapi kita membawa kuman ya. Jadinya kita harus ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama adalah menjauhi kerumunan. Seperti kita melakukan virtual ini, kita penting untuk menjauhi kerumunan itu, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi karena COVID ini penularannya adalah lewat kontak dan droplet. Ada juga yang dulu misalnya airborne. Airborne itu lebih tinggi lagi daripada droplet. Kalau droplet itu kumannya misalnya antara 5 sampai 10 mikron, kalau airborne itu lebih kecil lagi. Jadi jarak kalau yang disampaikan di PPI itu misalnya minimal 2 meter, tapi kalau di pemerintah menyatakan 1 meter. Kalau misalnya lebih jauh akan lebih baik ya. Kemudian membatasi mobilitas, artinya kita tetap di rumah saja, memakai masker dan mencuci tangan ya. Ini
hal-hal yang wajib kita lakukan ya. Sangat wajib untuk kita bisa melakukan pencegahan. Ya, kita mulai dari masker. Nah, ini adalah dari CDC tahun 2021, baru saja dikeluarkan ya. Jadi CDC itu adalah Center Disease apa ya? Jadi pusat penularan pencegahan infeksi ya di Amerika sana, Center Development Disease ya, Development Center Disease. Nanti bisa dilihat ya CDC-nya itu kepanjangannya apa. Jadi ini pusat pencegahan dan penularan infeksi di Amerika Serikat tahun 2001. Ini biasanya adalah kiblat kita untuk PPI. Jadi PPI itu adalah pencegahan dan penularan infeksi. Yang sekarang disarankan adalah memakai double mask atau masker double. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh masker double yang lemah ditaruh di luar ya. Artinya lemah begini. Tadi saya sebutkan bahwa masker ada masker kain, masker bedah, ada masker N95 yang untuk diisolasi seperti itu ya. Jadi masker masker bedah diletakkan di dalam, kemudian di luarnya masker kain. Itu contoh yang benar. Kalau kenapa yang bawah ini salah? Karena di sini maskernya yang kuat nih yang N95 ditaruh di luar, harusnya di dalam, kemudian masker yang bedah yang lebih lemah di luar ya. Kalau misalnya N95 sebenarnya kalau di CDC disampaikan bahwa tidak perlu untuk memakai cukup misalnya masker N95 itu sudah sangat cukup ya, tidak didouble. Kita double karena mungkin kita susah untuk mencari N95, kita mau reuse atau mau gunakan kembali. Jadi yang luar kita buang, yang dalam kita reuse, bisa dipakai sampai 5 atau 8 kali pemakaian ya, maksimal 8 jam dalam sehari. Slide. Nah, ini adalah cuci tangan yang 6 langkah ya. Jadi cuci tangan itu ada 2, cuci tangan dengan sabun atau cuci tangan dengan air mengalir, ada bilasnya. Kalau misalnya di sabun kan harus dibilas ya. Dan cuci tangan dengan hand rub atau dengan hand sanitizer atau dengan alkohol base. Jadi ada yang hand wash, ada yang hand rub, ada 2 ya. Kapan kita melakukan hand wash atau cuci tangan? Apabila tangan kita tampak kotor ya. Kalau di sini disebutkan sebelum dan setelah melakukan kegiatan sehari-hari ya. Kalau misalnya di rumah sakit, misalnya sebelum bertemu pasien, kita harus cuci tangan. Setelah ketemu pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, kita harus cuci tangan. Kemudian setelah terpapar dengan cairan tubuh pasien, kita cuci tangan. Dan setelah kontak dengan lingkungan. Kalau di sekolah, bisa kita sebelum dan setelah melakukan kegiatan sekolah, kita cuci tangan. Ketika kita baru datang dari sekolah, kita cuci tangan. Karena kita teman-teman ini boarding ya, jadi tidak yang bolak-balik pulang gitu enggak ya, jadi tetap stay di sana. Akan lebih baik sepertinya seperti karantina saja ya, di sana stay diam, enggak kemana-mana, tetapi tetap harus protokol kesehatan tadi ya, dengan jaga jarak, dengan kerumunan gitu ya, dengan pakai masker dan ini cuci tangannya. Kemudian cuci tangan ini dilakukan cuci tangan dengan hand wash atau misalnya dicuci dengan dibilas ini dengan apabila tangannya tampak kotor. Itu waktunya lebih panjang, 40 sampai 60 karena ada bilasnya. Kalau dengan hand rub misalnya cukup waktunya setengahnya karena tidak ada bilasnya ya, antara 20 sampai 30. Jadi kalau hand wash itu 40 sampai 60 detik, yang hand sanitizer tadi setengahnya ya, 20 sampai 30 detik ya. Ketika tangan kotor, misalnya kita sedang berkebun, kita tidak boleh pakai hand rub atau hand sanitizer ya. Disarankan ketika tangan kita tampak kotor, kita harus cuci tangan. Apa hal-hal yang lain yang harus kita cuci tangan? Kapan kita cuci tangan? Misalnya ketika kita mau makan, setelah kita habis makan, seperti itu ya. Ketika kita ketika kita mau
setelah dari toilet, ya setelah kita memegang hewan ya, setelah kita maaf misalnya batuk, kemudian kita tutup pakai tangan kita, padahal tadi kan harusnya lengan atas ya, kita juga cuci tangan ya. Langkah-langkahnya ada jembetan keledainya, jadi tepung selagi puput. Yang pertama telapak, jadi kita gosok telapaknya, telapak ya, kemudian punggung. Nanti bisa dipraktekkan, materinya juga sudah saya share. Kemudian sela, sela, kemudian lalu mengunci, ini mengunci, kemudian jari, jari ibu, hilang ya ini saya ya. Nah, kemudian putar-putar. Ini adalah langkah yang benar ya untuk cuci tangan ya. Baik, sisa waktunya tinggal 5 menit ya. Oke, slide. Slide selanjutnya. Slide. Terima kasih diingatkan waktunya kurang 5 menit. Ini tinggal satu slide saja sepertinya ya. Untuk kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19, ada tips-tipsnya ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kita di rumah saja. Ada yang mau fasilitasi dengan WFH seperti itu. Kalau kami di sini rumah sakit harus tetap masuk ya. Kemudian yang kedua tentunya konsumsi makanan yang sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Tak lupa juga dengan asupan misalnya multivitamin seperti itu ya. Yang selanjutnya saya rasa ini mudah-mudahan kita jauh ya untuk misalnya alkohol seperti itu kan enggak ya. Ini intinya dengan sama dengan tadi diet sehat tadi ya, minuman yang gula apa segala macam itu. Kalau misalnya kita ada kontraindikasi, lebih baik kita tidak mengkonsumsi ya. Kemudian olahraga, aktivitas fisik 30 menit per hari. Ini kalau misalnya kita di rumah ada peregangan ya, setiap jam 10 kita di sini biasanya kita kalau bekerja harus ini ya, harus peregangan ya untuk kita bisa segar kembali ya. Yang selanjutnya mudah-mudahan kita juga terhindar ini ya hal-hal yang tidak baik ya, yang menurutnya kadang masih ada yang menganggap baik, ada yang tidak baik. Tapi mudah-mudahan apa ya, merokok ini ya, mudah-mudahan kita sama satu suara bahwa merokok itu sesuatu yang tidak baik ya. Dan yang paling penting karena saya di rumah sakit jiwa ya, jadi kita harus bahagia ya Bapak dan Ibu, kita harus senang karena inti semuanya itu ada di bahagia ya. Dengan bahagia, dengan senang. Mudah-mudahan teman-teman di sini senang semua ya di boardingnya, sehingga dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang bahagia itu sudah menyelesaikan semuanya ya. Saling menguatkan, kemudian jangan lupa untuk beribadah ya, karena memang intinya itu semuanya ada di beribadah ya. Protokolnya juga ya, jangan lupa ya. Slide berikutnya. Nah, sudah selesai alhamdulillah. Jadi sehat itu jadi ternyata oksigen itu selama ini gratis ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Luar biasa informasinya yang sudah disampaikan oleh Dokter Amalia. Menarik apa yang disampaikan oleh dokter bahwa tentang pola hidup sehat ini memang menjadi problem kita bersama sebenarnya, masing-masing dari individu kita. Dari materi yang sudah disampaikan oleh dokter, silahkan. Ini menarik karena dokter juga kerjanya di RSC ya, menangani ODGJ katanya. Jadi menyebut gila itu sekarang tidak boleh, tapi ada sebutan istilah sendiri. Nah, silakan anak-anak yang mau bertanya terkait dengan pola hidup sehat. Sudahkah benar pola hidup sehat di rumahnya? Silakan ceritakan. Barangkali nanti ada tips dan secara aplikatif di rumah untuk anak saya. Silakan, saya beri kesempatan 3 anak untuk bertanya. Boleh langsung berbicara atau di kolom chat.
Silakan, ada yang mau tanya? Ustazah barangkali mau tanya? Silakan. Ada? Siapa? Ada yang mau bertanya? Di sini saya lihat juga dari ada Dr. Sri ini kayak Sri Astuti, RSJ. Oh, ini rekannya Dr. Amalia. Iya, Ibu dari pemasaran. Oh, dari pemasaran. Ya. Berarti kita dipantau ini. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Nah, silakan. Yang mau bertanya, silakan siapa? Ada yang mau bertanya? Atau ada pesan khusus dari Dr. Sri Astuti? Saya boleh bertanya Kak Ustadz? Oh, silahkan. Siapa ini? Saya Siti Ustazah. Oh, Ustazah. Tolong videonya ya. Kamera saya sedang tidak bisa Ustadz, mohon maaf. Oh, begitu. Ya, silakan. Suara saja kalau begitu. Ini santri asal mana ini? Biar penasaran. Ustazah kita ini ya. Ya, silakan Ustazah Wulan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dokter, saya mau bertanya, Bu Dokter. Mana yang didahulukan antara bahagia dan sehat, Bu Dokter? Cukup singkat pertanyaannya. Jadi, Dok, apa yang didahulukan? Bahagia apa sehat dulu? Apakah kita harus bahagia dulu nanti bisa sehat, atau sehat dulu baru bisa bahagia, Bu Dokter? Seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ustaz, mohon maaf, saya tidak begitu jelas pertanyaannya. Tadi yang disampaikan Ustaz tentang mendahulukan yang mana antara sehat dan bahagia gitu ya, Ustaz? Iya, itu Dok. Iya, siap. Betul, Dokter. Mana yang didahulukan antara sehat dan bahagia? Ataukah bisa berjalan beriringan, Bu Dokter? Terima kasih. Maaf, saya tidak dengar ininya, pertanyaannya Ibu. Nggak tahu kenapa suaranya di sini kecil sekali ya, tapi nggak apa-apa. Jadi, halo Dokter. Iya, siap. Halo Dokter. Iya. Pertanyaannya itu Dok, iya tadi benar. Yang didahulukan itu sehat apa bahagia dulu? Oh iya, iya. Apakah bisa berjalan beriringan? Oke, iya. Ya ini Ibu ya, jadi sangat bagus sekali pertanyaannya. Kita mendahulukan sehat atau mendahulukan bahagia? Ya, jadi saya rasa dua hal ini adalah hal yang sangat baik ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya teorinya di kesehatan Ibu ya, jadi kalau misalnya kita sehat itu banyak sekali hormon-hormon yang keluar. Ada namanya endorfin ya, itu kekuasaan Allah ya, kebesaran Allah bahwa sebenarnya tubuh kita ini sangat sempurna ya. Jadi dengan adanya itu kita menjadi sehat seperti itu. Tetapi juga bisa juga sehat menjadikan kita sangat bahagia. Tetapi kalau dari sisi ilmu bahwa yang didahulukan mesti positive thinking dulu Bu, mesti untuk bahagia dulu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak senang dengan apa yang ada di depan kita, itu adalah jiwa yang sehat seperti itu Bu. Kita senang dengan apa adanya, kita itu senang, enggak yang merasa kita lebih atau kita merasa kurang gitu, enggak. Kita sudah sesuai, sudah diciptakan Allah sedemikian rupa, kita sudah sangat sempurna ya untuk menjadi kita sendiri ya. Kita kan tidak bisa memilih saya ingin menjadi misalnya kupu-kupu, enggak, kita
diciptakan Allah sebagai manusia yang paling sempurna ya. Mudah-mudahan seperti tadi saya setuju bahwa manusia yang sangat berguna itu adalah manusia yang sangat ada manfaatnya bagi orang lain. Mudah-mudahan menjawab Ibu ya. Jadi saya rasa dua hal yang sangat penting, sehat dan bahagia ya. Dengan bahagia jadi sehat, dengan sehat pun ya kita bahagia. Kalau sehat kan kita nggak, sifatnya sangat besar ya kalau ada sakit ya. Saya ada cerita teman saya di rumah sakit Siloam, dia memakai umum, ketika dia masuk isolasi dia ratusan juta dia keluar ya. Berarti apa ya? Sebenarnya sakit itu adalah mahal ya, sakit itu mahal ya. Kita sehat itu gratis ya kan, sudah dengan menjaga itu investasi buat kita ya. Jadi saya juga ada di institusi pendidikan, saya merasa yang lain boleh misalnya online, offline. Saya kok kita belum bisa ya online karena memang situasinya seperti ini, seperti itu ya. Jadi kita perlu untuk bersabar untuk kita bisa hidup lebih lama lagi ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi Ustadz Anis ya mungkin. Dokter, terima kasih jawabannya. Semoga bisa diterima oleh Ustazah Wulan tadi bahwa bahagia dan sehat itu bisa bersamaan. Kira-kira begitu. Siap. Dokter, kita lanjut ke dua pertanyaan selanjutnya. Ini dari anak-anak. Ini pertanyaan nomor 1. Ini dari Kakak Snim Rizna. Asalnya dari Malang. Adik ini bertanya, mau tanya Bu Dokter, istirahat yang cukup di masa pandemi COVID-19 itu bagaimana? Kemudian pertanyaan Malang ya, dari Malang, kemudian dia bertanya, Bu Dokter, apa berjemur membantu menguatkan imunitas tubuh? Gitu. Nah, kira-kira dua pertanyaan ini, itu pertanyaan tadi, Dokter. Silakan, Dokter. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ustadz. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Yang kedua berjemur ya. Yang pertama tadi apa? Istirahat ya. Ya, istirahat ya. Nah, kalau istirahat ini Ustadz dan anak-anak, istirahat ini sebenarnya kita punya kebutuhan masing-masing ya. Tiap usia itu tidak sama. Ketika kita masih bayi, kita menjadi dewasa, misalnya anak-anak yang saat ini SMP SMA, saya rasa sudah mau, dia kan udah mulai remaja ya, mau tingkat dewasa, istirahat itu sekitar 6 sampai 8 jam dalam satu hari ya. Jadi memang tantangan anak-anak sekarang ini luar biasa, Ustadz ya. Ada gadget seperti ini, luring ini pasti gadget ya. Jadi istirahat itu sangat penting. Karena kenapa istirahat ini penting ya? Ketika kita istirahat, tubuh kita ini melakukan detoksifikasi ya. Jadi bahaya loh kalau misalnya kita tidur di atas jam 11 malam karena hati kita sedang detoksifikasi. Kita harus istirahat ya. Kemudian kita harus bangun misalnya jam 3, jam 4. Kenapa jam 3, jam 4 harus tidur? Paru-paru kita harus detoksifikasi. Kita harus batuk. Ya. Ketika kita tidur, detok itu terlewatkan. Seperti itu. Jadi kalau sering begadang, ada teorinya, ada literasinya bahwa akan terjadi gangguan hati. Kalau misalnya kita tidak bangun pagi, misalnya, ada penelitian juga bahwa sholat tahajud itu adalah meningkatkan daya imunitas kita, seperti itu ya. Waktu yang disarankan adalah 6 sampai 8 jam, karena kita sudah sudah istilahnya dewasa ya, remaja dewasa itu hampir sama, remaja itu menuju dewasa. Kalau anak mungkin lebih panjang, hampir seluruh seluruh waktunya hampir bayi itu butuh tidur lebih daripada 6 sampai 8 jam itu. Karena ketika tidur, tubuh bayi itu melakukan
banyak sekali tumbuh kembangnya ketika tidur ya. Pada bayi itu banyak sekali ininya ya, ketika tidur banyak misalnya neuron-neuron tersambung seperti itu. Itu sangat penting ya. Jadi usahakan kita selesai aktivitas seperti sunnah Rasul ya, tidur di awal dan bangun di awal. Ini tidak hanya untuk teman-teman, ini nasihat untuk saya pribadi juga ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi sebagian atau ya mudah-mudahan ahli surga gitu ya saja, karena katanya ciri-ciri ahli surga itu yang sholat malam seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk kita bisa lebih baik, untuk bisa bermanfaat ya. Nah, pertanyaan kedua adalah tentang berjemur ya. Apakah berjemur itu penting? Apakah berjemur itu perlu? Begitu ya Ustaz ya pertanyaannya ya. Iya Dok, betul. Ya, berjemur itu bisa meningkatkan imunitas. Iya, sangat bisa Ustaz. Jadi COVID ini adalah sebenarnya virus ya. Jadi kalau sebab sakit itu kan banyak, ada virus, ada bakteri ya kan. Ada misalnya alergi bisa menyebabkan sakit ya. Kemudian COVID ini virus. Virus itu kalau misalnya daya tahan tubuh kuat, dia akan hilang ya. Jadi virus itu kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Saya pernah melihat dari veteriner atau misalnya dari Fakultas Kesehatan Hewan itu, kalau virus ini ternyata dia basicnya itu kan kita kalau manusia ini DNA, dia RNA, jadi dia akan hancur oleh sabun. Makanya kita harus pakai sabun. Nah, tadi yang saya lupa sampaikan tentang misalnya bagaimana pola sehat tadi yang tidak ada di sana, misalnya desinfeksi lingkungan ya. Jadi misalnya sering membersihkan meja, kursi ya, tidak makan bersama-sama, seperti itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kalau berjemur ini kita di dalam tubuh kita tadi ya kompleks ya, dengan tadi yang saya sebut hormon, neuron, kemudian sebenarnya dengan asupan makanan kita hanya bisa sampai provitamin D, tetapi dengan berjemur itu lagi ya kebesaran Allah ya, bahwa semua disediakan oleh manusia. Kebesaran kita sebagai makhluk semua itu disediakan untuk kita. Jadi dengan sinar matahari itu dia mengaktifkan dari provitamin D menjadi vitamin D. Nah, vitamin D ini sangat penting ketika kita terserang COVID ya. Jadi kalau vitamin D-nya kita besar, kita insya Allah nggak ada COVID yang berat. Jadi COVID itu sebenarnya banyak tingkatannya, ada ringan, ada sedang, ada berat. Kalau yang ringan atau tanpa gejala juga ada. Jadi kita bahaya nih kalau misalnya kita sehat, kita kita masih muda, kita orang tanpa gejala atau OTG, kita sehat tetapi kita bisa menularkan yang lain. Makanya kita pakai masker ini adalah kita menjaga, jangan-jangan kita sehat ya, jangan-jangan kita tidak sehat, jadi kita bisa menularkan ke yang lain. Jadi dengan vitamin D itu sangat bisa untuk menjaga imunitas. Berjemur itu menjaga imunitas. Jadi imunitas tadi ya istirahat, kemudian makanan yang seimbang, kemudian pikiran positif tadi, kemudian imunitas juga dengan perilaku kita bersih dan sehat, itu juga bisa untuk menaikkan imunitas kita ya. Dan berdoa, beribadah. Kenapa kita berzikir itu baik ya? Karena dengan zikir itu kita mengeluarkan kalau teorinya itu mengeluarkan dopamin ya. Dopamin itu sangat luar biasa ya. Kalau kebanyakan akan ada waham, halusinasi dan jadi patologi atau sakit. Tetapi secukupnya sebenarnya kita perlukan dopamin ini. Kalau misalnya nggak ada dopamin, saya nggak bisa berani bicara seperti ini. Maksudnya nggak bisa nggak berani tampil seperti itu, nggak ada ketertarikan untuk di sini seperti itu fungsinya dopamin. Mohon maaf ya kalau saya bicaranya terengah-engah ya, karena ini saya pakai masker N95, saya double dengan masker bedah, dan saya kondisi hamil, Ustadz, jadi ada effortnya. Mohon maaf.
Ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah sementara cukup Bu, karena waktunya juga sudah terbatas. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab nanti bisa disimpan terlebih dahulu, karena ini harus lanjut ke, katanya ada informasi dari Ibu Dr. Sri Astuti, ada yang ingin disampaikan. Silakan. Tapi sebelumnya saya ucap kepada Bapak dari Kapolsek yang sudah hadir karena akan melanjutkan materi setelah ini. Bapak Sinten, lupa saya. Silakan Ibu Sri Astuti untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih Ustadz. Dari saya informasi secara khusus tidak, cuman kami menghimbau kepada anak-anak tetap pola hidup sehat tetap harus dilakukan, makan makanan bergizi tetap dimakan sesuai dengan gizi. Terus jangan lupa tetap jemur ya anak-anak. Jadi kalau tanya misalnya berjemur yang bagus jam berapa dokter, ya sekitar jam 9 atau 10 ya dokter ya. Tetap lakukan untuk berjemur karena itu juga pemberian dari Allah, free, gratis, silakan dimanfaatkan. Tetap semangat untuk semuanya. Terus yang tadi yang paling penting, bahagia dan sehat itu saling berkaitan. Jadi usahakan tetap membentuk kita tetap bahagia supaya kita sehat. Dan sehat itu akan berdampak kita akan bahagia. Begitu Ustadz, dari saya mungkin tambahan aja. Terima kasih. Ya Dok, cukup? Cukup Ustadz. Baik, terima kasih kepada Dr. Amalia dan Dr. Sri Astuti telah menyempatkan bersama kami. Semoga informasinya, ilmu-ilmunya bisa bermanfaat bagi kami, termasuk juga kami sebagai guru untuk mendidik dan terkhusus kepada peserta fortasi kali ini. Semoga kita bisa mendapat informasi terkait dengan pola hidup sehat tadi yang insya Allah kita sudah praktikkan itu, tetapi beberapa hal tadi memang menjadi informasi baru dan bisa mengingatkan kita lagi bahwa pentingnya pola hidup sehat itu. Terima kasih dokter sekali lagi karena kami akan melanjutkan aktivitas, dokter bisa meninggalkan forum ini. Sekali lagi kami terima kasih. Mungkin silakan closing statement untuk anak-anak. Baik. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya, Ustadz, dan semua teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Saya senang sekali bisa berada di sini. Apa yang saya sampaikan bukan saya yang lebih baik, tidak, tapi kita sama-sama belajar ya untuk bisa lebih baik. Kemudian kalau ada sesuatu yang tadinya belum sempurna, saya hanya manusia biasa Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya izin pamit karena ada tugas yang sudah menunggu, jadi saya belum visita ke ruangan. Saya mohon izin untuk pamit karena saya sudah sangat senang bisa berada di sini. Ini kajian yang luar biasa. Saya mengingatkan kepada diri saya pribadi bahwa majelis ilmu adalah majelis yang mengantarkan kita ke surga. Mohon kalau tidak tampak saya di sana, mohon saya dicari. Jadi saya mohon maaf jika membebani terlalu banyak ya. Jadi kita saling mengingatkan agar teman-teman di sini semangat kajian ilmu ya. Salah satu jalan ke surga, kita didoakan malaikat, ya kan? Kita menjadi takwa, bahan bakarnya takwa adalah kajian ilmu, dan kita didoakan sama malaikat tadi sudah ya. Jalan kita ke surga dan bahan bakar takwa. Ada satu lagi saya terlupa ya, itu ada hadisnya, mudah-mudahan sahih. Dan saya tadi sudah banyak berterima kasih, saya sudah diperkenankan untuk belajar bersama di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan, karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Izin pamit Bapak dan Ibu. Salam bahagia selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak, izin live. Izin meninggalkan forum. Assalamualaikum.
Oke, terima Kita kasih. pamit juga Ustaz dan anak-anak semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku dan ustadz-ustazah semuanya, itulah tadi pemaparan materi tentang pola hidup sehat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID ini. Nanti juga akan seluruh peserta akan paham kenapa kita harus online begini. Karena seharusnya kita sudah rencana kalau tidak ada PPKM kemarin kita masuk. Tapi karena kena PPKM akhirnya kita harus online seperti ini. Nah, pemateri kita sudah hadir insya Allah dari Polsek Lawang. Bapak ada? Assalamualaikum. Dari Polsek Lawang, mohon suaranya. Assalamualaikum, Bapak. Masih di mute suaranya, Bapak. Ya, perlu disampaikan bahwa seharusnya Bapak dari Polsek Lawang itu tadi pagi karena barusan harus mengurus proses pemakaman, beliau minta untuk di rolling dengan dari Ibu dokter tadi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Halo. Sambil kita menunggu, mungkin break dulu sebentar, meregangkan otot-otot yang sudah. Nah, santai dulu. Bapak, kami sebentar mau rileks dulu ya, karena baru saja menerima materi. Anak-anak mau minum dulu katanya. Silakan sebentar, 30 detik dari sekarang untuk rileks sejenak. Jajan dulu. Jajan 30 detik. Hah? Maksudnya jadi di tempat. Mana ada jajan 30 detik itu, Ustaz? Oh, tidak ada ya? Ya. Kebayang nggak cukup itu. Gitu ya. Maaf. Ya, minum dulu. Oke, 30 detik sudah lewat. Kita ulangi jargon lagi ya, biar semangat. Semangat lagi, yuk jargon. Kepalan tangannya. Yuk, tangan kanan di depan kamera. Jargon dulu, yuk semangat. Ya, 1, 2, 3. ABSN. 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 Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Kita sapa dulu Bapak kita dari Polsek Lawang. Assalamualaikum. Suaranya belum masuk, Bapak. Halo. Assalamualaikum. Belum masuk suaranya.
settingan mic-nya di HP atau di perangkatnya belum. Halo, coba Bapak anu lagi, sepertinya ada trouble di connecting mikrofonnya, audio. Mic-nya belum masuk. Tes. Ya, sudah. Ya, mantap. Sudah masuk Bapak. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Ustaz. Siap, sehat. Dengan Bapak siapa ini? Ya Pak Ustaz. Perkenalkan, dengan saya Babin Kamtibmas Desa Tulirejo, Polsek Lawang Pak Ustaz. Aida Risa Indiarto. Nah, adik-adik, ini Bapak Turi Rejo. Jadi nanti kita akan belajar, nanti kita akan dapat informasi terkait dengan kebijakan pemerintah kita, Republik Indonesia terkait dengan pandemi COVID ini. Kenapa sih kita itu harus mengadakan forum yang virtual seperti ini? Kenapa tidak masuk saja gitu? Nah, nanti kita akan dapat informasinya dari Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Risa tadi. Bapak Risa ya, betul ya Bapak? Ya, betul Ustaz. Nah, siap. Sudah siap ya menyampaikan semangat untuk anak-anak? Monggo. Siap, baik. Untuk waktunya saya serahkan kepada Bapak Risa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada bapak-bapak guru yang sekarang online, adik-adik, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat dulu Pak Ustadz, salam sehat. Amin. Salam sehat Bapak. Ya. Semangat. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan pada pagi hari ini dalam rangka MOS Ta'aruf SMA Alicia Boarding School Lawang mengadakan kegiatan Zoom meeting atau online. Memang di masa pandemi ini Pak Ustadz, di masa pandemi ini memang untuk PPKM darurat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli itu memang untuk sekolahan kan non esensial. Jadi memang belajar di rumah, kegiatan apapun di rumah. Dan saya berpesan untuk adik-adik tetap jarak, itu memang yang terpenting Pak Ustadz sekarang ini Pak Ustadz. Jadi menghindari kerumunan, mungkin tetap jaga kesehatan, jaga imun. Terus selepas dari itu Pak Ustadz, saya akan sedikit menjelaskan, memang kegiatan saya cukup banyak ini, cukup padat. Mohon maaf dari Bapak Kapolsek Lawang tidak bisa mengikuti Zoom dikarenakan dia sekarang terpapar COVID Pak Ustadz. Banyak anggota Polsek Lawang yang terpapar COVID. Ya semoga kita semua minta doanya Pak Ustadz. Semoga lekas. Betul. Pak Kapolsek Lawang sekarang ini berada di Polda di Rumah Sakit Bayangkara, masih menjalani perawatan. Cuman titip pesan kepada Wakapolsek untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya yang ada di masyarakat. Dalam kesempatan ini saya sedikit Pak Ustadz ya, karena mohon maaf nanti waktu saya juga terbatas Pak Ustadz. Habis ini ada kegiatan pemakaman COVID. Sangat. Saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepres Nomor 7 Tahun 2009
Kepres nomor 7 tahun, mohon maaf, Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona, virus corona tahun 2019. Terus Perkap nomor 1 tahun 2019 tentang sistem manajemen standar keberhasilan operasional Republik Indonesia, serta Imendagri nomor 14 yang didahului dengan Imendagri nomor 1 sampai nomor 20 tentang PPKM dan PPKM Mikro. Dalam kebijakan ini, penanganan COVID-19, termasuk dulu ada yang pertama itu PSBB, Pak Ustadz. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Waktu awal-awalnya dulu itu terbentuklah yang namanya PSBB. Jadi kegiatan sosial yang ada di masyarakat itu kita batasi. Kita batasi di tingkat kabupaten. Terus yang kedua, setelah PSBB, PPKM Mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lah ini diperkecil lagi dari PSBB menjadi PPKM. Apa diperkecil lagi lihat tingkat kabupaten. Jadi PPKM itu mengatur kegiatan masyarakat yang terperinci dengan turun di tempat. Contoh pedesaan, jam kerja, jumlah jam kerja itu dibatasi, pekerjaan ekonomi, kegiatan konstruksi. Jadi ada pembatasan-pembatasan tertentu. Setelah PPKM, lanjut itu PPKM Mikro. Karena mengingat COVID ini makin bertambah yang terpapar, akhirnya pemerintah memberikan kebijakan untuk menangani penanggulangan COVID-19 ini, akhirnya diperkecilkan lagi tingkat RT RW, Pak. Dengan cara yaitu tadi kegiatan operasi justisi yang ada di jalan itu, kegiatan yang dilakukan kepolisian, pembagian masker, jam malam di tingkat RT RW. Terus untuk jalan itu one gate system. Jadi hanya satu, kalau perumahan itu hanya boleh ada 2, itu hanya 1 aja yang boleh keluar masuk. Karena untuk mengurangi itu tadi penyebaran virus corona, tetap kita melakukan penyemprotan disinfektan di desa-desa, di sekolahan, di masjid, itu langkah-langkah yang kita ambil. Dan baru-baru ini terjadilah PPKM darurat. Ya. Nah, baru ini kan terjadilah pembentukan pemerintah dengan tambahnya lagi terdapat varian baru, Pak Ustadz, ya, varian baru dari India itu yang namanya Delta, itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, kita jangan terus lengah lah. Apa Ustaz? Masih dengar? Jaringan. Iya, jaringan. Masih. Sudah? Tersendat. Lanjut. Sampun normal. Tahun 2021 ini pemerintah telah menerbitkan PPKM darurat. Nah, PPKM darurat ini apa ya Pak? Makin bertambah banyak yang terpapar, kematian di mana-mana, rumah sakit semua penuh semua. Untuk PPKM darurat ini juga sama, mengacu kepada PPKM Mikro. Akan tetapi di sini semua pembatasan lebih diperketat lagi. Tutup jam, bila kayak Indomaret itu tutup 8. Jadi untuk usaha-usaha apapun tutup jam 8, untuk pabrik, untuk sekolah Pak Ustadz, non esensial. Jadi ya saya terima kasih untuk guru-guru di Alicia yang sudah mematuhi protokol kesehatan. Saya tadi sudah ke sana, ya alhamdulillah, ngobrol banyak.
Jadi untuk tingkat RT RW. Dan yang dilakukan untuk pihak kepolisian bersama instansi lain, itu kita membuat kriteria zona, Pak Ustadz. Nah, ini yang agak penting ini, Pak. Ya. Untuk zona hijau, mungkin di desa untuk zona hijau. Untuk zona hijau ini tidak ada kasus yang terpapar COVID. Salah satu RT RW yang mendapatkan zona hijau itu di lingkungannya tidak ada terpapar COVID. Kalau zona kuning, Pak Ustadz, zona kuning ini penularan komunitas rendah, low community, terdapat 1 sampai 2 rumah dengan konfirmasi positif. Ini zona kuning. Sedangkan di daerah untuk zona orange, ini penularan komuniti sedang. Orange ini sedang, low community transmission. Terdapat 3 sampai 5 dengan konfirmasi terpapar COVID dalam 1 RT, Pak Ustadz. 1 RT ya? 1 RT, Pak Ustadz. Untuk zona merah penularan komuniti tinggi. Low community terdapat lebih dari 5. Terdapat lebih dari 5 yang terpapar COVID Corona. Mohon maaf, Pak Ustadz. Nggak enak badan. Teman yang sudah ya, untuk sementara untuk yang dilakukan pemerintah dalam hal untuk PPKM darurat ini memang dilakukan penyekatan. Itu alternatif. Jadi penutupan jalan itu kita tutup aksesnya. Nanti di desa-desa tetap kita melakukan operasi justisi, Pak Ustadz, operasi masker. Yang terpenting tetap kita jaga kesehatan. Itu 1, mematuhi protokol kesehatan. Yang penting imun, vitamin. Ya memang COVID ini semakin lama semoga lah berkurang, Pak Ustadz. Amin. Ya, kita sudah dari pihak kepolisian sudah berupaya bersama instansi lain agar virus corona ini cepat hilang di muka bumi ini, agar semua kembali normal. Memang perekonomian sudah terasa, Pak Ustadz. Jadi langkah-langkah kita ya hanya membantu dari pihak Nakes untuk pemberian vaksinasi. Sekarang ini 1 hari 1000 vaksinasi, Pak Ustadz. Lawang, ya? Ya, Lawang, Pak Ustadz. Lawang. Dan ini udah anjuran dari Presiden, memang di Indonesia 1 hari 1000 vaksinasi. Itu yang sementara ini bisa dapat dilakukan oleh pemerintah. Ya kita mendoakan aja, memang pandemi ini begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan kita bersama. Dan saya hanya berpesan, Pak Ustadz, sama adik-adik, hanya berpesan sama adik-adik, jangan keluar rumah dulu. Jangan keluar rumah dulu kalau itu tidak penting. Tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan. Yang bisa dilakukan mungkin bisa buka-buka Google, tapi yang harus benar-benar, harus valid ya. Sekarang kan medsos ini bahaya, Pak Ustadz. Bahaya, betul. Masa pandemi ini medsos ini bahaya. Iya, hoax itu. Makanya saya berpesan kepada adik-adik, kalau mau sharing, mau apa, harus dilihat-lihat dulu. Jangan main asal pencet-pencet. Nah, ini kan bahaya, pencet-pencet. Nanti bisa timbul masalah. Tidak usah terprovokator ya. Adik-adik tidak usah terprovokator kepada siapapun. Kalau tidak tahu, mending bertanya kepada guru atau orang tua. Dilihat dari sumbernya dulu ini. Sumbernya ini, berita ini benar apa tidak. Yang penting, kan anak sekarang ini dikit-dikit selfie, share apa, foto lah. Itu jangan sekali-sekali, memang bahaya. HP tangan ini kita bahaya, harus dijaga. Jaga iman, jaga jari-jari. Siap. Jaga iman, jaga imun ya, Pak ya. Ya. Jaga iman, jaga imun. Betul, Ustaz. Betul.
Mungkin dari nakes sudah sedikit banyak sudah menjelaskan. Kalau dari pihak kita kan hanya membantu aja Pak Ustadz, membackup aja. Kalau kepolisian membackup aja, membackup dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, itu aja. Kalau masalah isolasi karantina itu kan sudah nanti ranahnya nakes. Yang penting kita hanya membackup, hanya titip pesan himbauan aja kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah SMA Aisyah saya salut untuk protokol kesehatannya. Semoga bisa dicontoh dengan sekolah-sekolah lainnya. Siap. Memang saya mohon maaf Pak Ustadz ya tidak bisa datang ke lokasi. Memang protokolnya ya PPKM darurat. Memang PPKM darurat. Ya semoga tidak diperpanjang Pak Ustadz. Yes, kami berharap begitu. Ya, semoga tidak diperpanjang lagi agar siswa-siswa ini bisa bertatap muka dengan guru. Ya, itu aja. Ya itu aja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Hanya sedikit informasi yang kita dapatkan. Ya memang kalau tatap muka, kalau secara online gini beda dengan kalau kita mau tatap muka. Ya. Salam untuk terima kasih. Ya, salam. Masih ada waktu untuk tanya jawab, Bapak? Ya, monggo kalau bisa. Oh, siap. Begitu. Jadi untuk adik-adik semuanya, tadi kita sudah dapat informasi dari sejarahnya PPKM darurat yang sekarang kita hadapi. Silakan yang mau bertanya, silakan bisa ditanyakan terkait dengan kebijakan pemerintah. Mulai dari dulu PSBB sampai sekarang PPKM darurat ini ceritanya bagaimana gitu. Jadi silakan yang mau bertanya. Kira-kira ini ada di kolom chat. Ini Bapak ada yang bertanya dari Naura. Apakah masker apa ini? Dakbil dan semacamnya layak untuk dicuci dan dipakai ulang? Masker dakbil. Masker apa itu? Saya kok belum tahu. Ada Pak Ustadz, mohon maaf dari Mbak siapa Pak Ustadz? Dari Mbak Naura. Mbak Naura, ya. Ini, jadi memang masker yang baik adalah N95 Pak Ustadz. Itu yang baik Pak Ustadz. Nah, kalau bisa masker apapun, jangan sampai dicuci Pak Ustadz. Oh gitu ya? Ya, seharusnya masker. Kan ini kita hirup, kita keluar. Bentar, mohon maaf. Jadi masker kayak gini Pak Ustadz. Ini sehari kalau bisa diganti. Itu nggak mungkin, karena apa? Kita kan ini debu, nggak kelihatan dengan kita. Itu lebih baik. Kita ganti. Kalau memang yang aman, harus nanti dibeli Pak Ustadz ya. Dibeli. Pakai masker harus double. Nah, saya mengimbau pada adik-adik, kalau keluar rumah minimal harus di double maskernya ya. Di double maskernya Pak Ustadz. Agar apa? Virus mungkin debu bakteri apa biar nggak langsung masuk ke hidung. Ya. Akan tetapi lebih baiknya jangan sampai dicuci lah. Nah, memang kita harus ganti. Ya seperti baju lah Pak Ustadz ya. Nah, itu sama saja. Apalagi ini masker, langsung kita hirup di hidung. Kan dekat dengan hidung. Iya. Sekarang virus kan masuk Ustadz ya, langsung ke hidung. Nah, ya. Itu aja yang bisa saya Ya. Baik, lagi. Bapak, terima kasih. Tanya Pak Ustadz ya, ini saya ada telepon mau pemakaman ini. Oh, gitu ya? Iya, ini. Jadi mohon maaf untuk seluruh peserta karena Bapak Risa harus menjalankan tugas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semangat terus menjalankan tugas. Betul, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Monggo. Terima kasih banyak. Ya, salam kepada guru-guru. Iya. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Ustadz. Ya, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Siap.
Saya mau tanya. Iya. Sebenarnya ini tadi juga ada pertanyaan. Tanya Pak Polisi, kenapa sekarang jam 8 malam lampu dimatikan? Masih ada di. Ya, jadi kalau jam 8 malam lampu dimatikan itu hanya untuk membatasi aktivitas masyarakat. Saya menangkapnya begitu, tidak untuk apa-apa, agar orang nggak kemana-mana, wes dimatikan aja lampunya, khususnya lampu jalan ya, lampu rumah. Kira-kira itu enggak. Anak-anakku dan seluruh ustadz-ustadzah yang masih bergabung, tadi sudah kita terima materi pemaparan tentang kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan menambah informasi kita bahwa terkait dengan penanganan pandemi COVID ini memang pemerintah khususnya ya, kita itu lebih konsen pada bagaimana Muhammadiyah merespon pandemi ini. Ya, setiap momen, setiap apapun Muhammadiyah yang menjadi patokan inti kita adalah di Muhammadiyah itu. Kalau pemerintah memberi kebijakan A, insya Allah Muhammadiyah akan A. Tapi kalau misalkan pemerintah A kemudian Muhammadiyah B, kita pikir-pikir. Jadi kebijakan ini, kebijakan online, kita pembelajaran daring seperti ini juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang beriringan dengan kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan informasinya bisa ditangkap dan menjadi informasi baru buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Dan pesannya lagi tadi, kalau misalkan berselancar di media sosial, harap hati-hati. Ya, karena di masa-masa seperti ini banyak sekali informasi hoax yang luar biasa. Ada yang bilang bahwa pandemi COVID itu biasa, yang berat itu adalah hoaxnya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Tetap jaga kesehatan, jaga jiwanya untuk tetap bisa berpikir positif. Apapun bahwa dikatakan ini COVID itu nyata ya. Jadi COVID itu nyata dan bahayanya benar-benar ada. Kalau ada yang tidak percaya terhadap COVID, itu hak mereka, tetapi jangan sampai kita mengajak orang lain untuk tidak percaya terhadap COVID itu. Akhirnya yang menyebabkan kelalaian di tengah-tengah masyarakat. Kasus terakhir yang disampaikan oleh Dr. Louis mengatakan bahwa dia tidak percaya COVID dan macam-macamnya, akhirnya membuat gaduh lagi sehingga masyarakat terpecah dan macam-macam. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat dan bangsa yang pintar belajar, literasinya. Kalau ada informasi apapun di WA, di macam-macam, langsung cek. Ya, banyak sekarang media ataupun cara untuk mengecek itu fakta atau tidak, ya. Fakta atau hoax, benar atau tidak, itu bisa dicek. Ketika kalian menerima video misalkan tentang berita apa begini-begini, benar tidaknya itu bisa dicek, ya. Banyak sekarang sudah media-media berita online yang memberitakan hal-hal yang beredar di masyarakat itu hoax atau tidak. Setiap hari di koran Jawa Pos pun ada pembahasan hoax. Di media, di platform membahas. Sering saya lakukan itu ketika nerima di WA, ada informasi seperti ini, saya cek, oh ternyata hoax. Dan orang yang menyebar itu tidak peduli itu hoax atau tidak. Yang jelas itu di-share saja di WA, tidak tahu akibat dari penyebaran video atau konten hoaxnya itu akan menyebabkan orang lalai terhadap hal-hal yang menjadi informasi yang disebar. Maka kemudian hati-hati ketika menerima pesan, jangan sampai mudah kita menge-share-nya. Kalau mau share, silahkan dicek dulu. Ya, kalau tidak benar, jangan sampai di-share. Kira-kira itu dari saya. Kita akan melanjutkan agenda selanjutnya adalah perkenalan
Kalau kita lihat di rundown acaranya, perkenalan Ustadz, Ustazah, kooperator sudah menyiapkan materi perkenalannya. Untuk itu, silakan Ustazah Winda, barangkali ada yang mau di-share untuk anak-anak. Sabar ya, masih ditata. Ada video menarik untuk kalian semuanya. Perkenalan Ustadz Ustazah dalam bentuk video. Sambil menunggu, ini sudah di-share. Selamat menyaksikan. Jangan lupa dicatat siapa saja gurunya. Belum keluar ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMA Aisyah Boarding School. Nama saya Ahmad Bukhon, Direktur Aisyah Boarding School Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan selamat bergabung dengan SMA Aisyah Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nita Rahma. Kebetulan di SMA Aisyah Boarding School Malang ini saya menjabat sebagai kepala sekolah, juga mengajar bahasa Inggris. Selamat datang anak-anakku sekalian yang tercinta kelas 10 di SMA Aisyah Boarding School Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Zahrotul Mufidah, bisa dipanggil Evi. Saya di SMA ABSM sebagai TU dan juga bendahara. Untuk kelas 10, selamat datang di SMA ABSM. Assalamualaikum, hai. Saya Herlina Nur Oktavia, bisa dipanggil Ustazah Lina. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia. Kita memang masih belajar dari rumah, tapi tetap kalian jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristini. Saya sebagai wali kelas untuk kelas 10 juga mengajar matematika. Selamat datang di SMA ABSM untuk yang kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Aisyah Boarding School Malang. Saya Ibu Dr. Anda Erin Ardiana, mengajar biologi dan PKWU di SMA ABSM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Juwitasari. Saya adalah guru mata pelajaran ekonomi di SMA Aisyah Boarding School Malang. Semoga bisa tetap semangat dan rajin belajar meskipun pembelajaran kita semester ini dilakukan secara jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anissa, biasa dipanggil Nabila. Ya, kalian bisa manggil saya Ustazah Nabila. Saya sebagai musyrifah di SMA Aisyah Boarding School. Tetap semangat, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Belajar, jangan pernah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kelas 10 khususnya, saya mengucapkan selamat bergabung dengan SMA ABSM Bercinta ini. Saya Ustazah Nikmah yang akan mengajar informatika. Alhamdulillah, semangat selalu walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Ustazah Sunarni, tapi biasa dipanggil dengan Ustazah Nani. Saya mengajar PJOK atau olahraga. Makanya tetap hidup sehat ya, meskipun di rumah dan pembelajaran masih daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, santriwati ABS? Mungkin kalian baru melihat ini wajah Ibu Asrama yang biasa dipanggil dengan Umi. Mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dalam mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya adalah guru Madin di ABSM sekaligus Kepala Urusan Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Atiko Zuliana, guru biologi. Selamat bergabung di SMA ABSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Nurmawinda. Saya di sini sebagai pengajar kimia. Selamat bergabung di ABSM dan salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Widyastudi, ngajar mapel sejarah dan bahasa daerah. Selamat datang di SMA ABSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Sayyidah Asadillah. Saya adalah guru fisika. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ustazah Damayanti. Saya di sini sebagai penjaga kopsis. Selamat datang buat anak-anak yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, bisa dipanggil dengan Mbak Nur. Saya bekerja di ABS sebagai juru masak atau koki. Semoga anak kelas 10 bisa menikmati hidangan yang Mbak Nur berikan. Ya. Itu tadi sudah perkenalan videonya, video perkenalan untuk Ustadz Ustazah dan seluruh karyawan. Belum seluruh ya, karena ada beberapa orang yang belum muncul di video itu. Nah, untuk itu bagi yang sudah bergabung di via Zoom ini, untuk Ustazah yang dari SMA, silakan untuk memperkenalkan diri. Di sini ada Ustadz Yusak kalau tidak salah. Silakan Ustadz Yusak. Ustadz, saya mau bertanya. Oh, mau bertanya? Sebentar ya. Ini Ustadz Yusak perkenalan dulu. Ustadz Yusak, silakan perkenalan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Yusak Jiran. Insya Allah saya akan mengajarkan agama, yaitu tarikh atau sejarah Islam, kemudian juga KMD atau kemuhammadian, dan di SMP itu untuk tafsirnya. Yang tadi di SMA-nya.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Ustazah? Sudah cukup? Untuk yang SMP, videonya karena masih proses editing dan belum selesai, karena mendadak sepertinya butuh waktu. Jadi langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama saya sendiri di SMP sebagai guru bahasa Indonesia dan juga sebagai kesiswaan. Kemudian selanjutnya ini ada Ustazah Wulan. Silakan Ustazah Wulan perkenalkan diri dan jadi apa Anda di SMP biar anak-anak kenal. Saya urut nanti. Oh, iya, 1 menit. Tidak lama-lama. Kelamaan 1 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya santriwati Sholihah FPSM. Semuanya sehat ya. Perkenalkan nama saya Ustadzah Siti Wulandari. Kok wajah saya kok terang banget ya? Ya, saya mengajar mata pelajaran fikih dan al-Islam di SMP Aisyah Boarding School Malang. Dan sekaligus saya juga sebagai musyrifah yang nantinya datang ke pondok, tinggalnya sama saya ya. Saya tunggu kehadiran kalian. Semangat selalu ya. Mugi-mugi semuanya kerasan. Nggak ada yang nggak kerasan ya. Semangat belajar, dinyatakan belajar ketika mondok. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Wulan. Kita lanjut ke Ustadz Sahil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahil Muhammad Ansori. Saya di sini sebagai guru SMP dan mengajar pelajaran bahasa Inggris. Dan juga sekaligus saya diamanai jabatan sebagai Satgas juga perpustakaan di SMP Aisyah Boarding School Malang. Bagi peserta aportasi untuk 2 hari ke depan ya, masih ada sehari Kamis dan Jumat. Tetap semangat mengikuti aportasi online ini. Dan juga jangan bosan ya ketika nanti ada pemateri yang memberikan materi dan juga sekaligus kalian bisa bertanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ustazah siapa ya? Sebentar saya cari dulu. Cari. Hilang semua sudah. Ini ada Ustazah Rani. 10 detik. Silakan Ustazah Rani, 10 detik memperkenalkan diri. Oh, hilang. Ustazah Rani. Oke, Ustazah Rani hilang. Ini Ustaz. Ya, silahkan perkenalkan diri 10 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri baru SMP Aisyah Boarding School Malang, Ustazah Rani ucapkan selamat datang untuk kalian dan perkenalkan nama Ustazah Rani. Nanti kalian di SMP belajar bersama Ustazah untuk mata pelajaran IPA. Jadi kita akan belajar bersama-sama di pelajaran IPA. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rani. Ustaz David. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengajar PPKN ya, anak-anak. Nanti kalau misalnya waktunya PPKN kita bertemu ya. Nama saya David Adi Putraja ya. Sehat selalu anak-anak. Ya. Terima kasih Ustadz. Lanjut ke ini ada nama Putri. Putri SMP ABSM ini. Ustazah Putri ya. Silakan Ustazah. 10 detik.
Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf saya pakai laptopnya Ustazah Rani karena laptop saya audionya tidak bisa bergabung. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, santri baru SMP dan SMA Aisyah Boarding School Malang. Selamat bergabung. Ya, perkenalkan nama saya Febri Putri, anak-anak biasa memanggil Ustazah Putri. Saya di sini sebagai guru seni budaya di SMP ABSM, juga sebagai kaur kurikulum, dan juga sebagai wali kelas ya, wali kelasnya anak-anak kelas 9A. Selamat datang, salam kenal, dan selamat bergabung. Semoga betah di sini, tetap berkarya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustazah. Insya Allah cukup itu saja. Untuk perkenalan yang lain nanti bisa di kesempatan yang lain. Saya ingin si santri SMA untuk menyambut adik-adiknya. Silakan kameranya mana hidupkan. Kamera dihidupkan, disambut adik-adiknya. Ini kakaknya ya sekarang di sini. Silakan ucap selamat datang. Selamat datang. Ahlan wa sahlan gitu. Ahlan wa sahlan. Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk sekalian. Yang kampus 1 SMP. Semangat. Mana kameranya? Mana? Kameranya. Passwordnya. Yuk silakan. Disambut. Semuanya SMP bersorak. 1, 2, 3. Selamat datang semuanya. Terima kasih adik-adik. Baik. Rangkaian acara kita hari ini. Tadi terakhir ada yang mau bertanya, silahkan sebelum kita akhiri. Insya Allah sudah selesai ya. Silakan tadi yang mau bertanya. Cukup? Oke, tidak ada. Insya Allah itu kemudian saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta, jangan lupa mengisi presensi kehadiran. Linknya sudah disampaikan di kolom chat. Jangan lupa tugas hari ini adalah review dalam bentuk narasi tulis, ya. Kemudian juga posting, ya. Posting di segala media sosial. Tuibon yang sudah di-share oleh panitia. Setelah posting itu di screenshot kemudian dikirim ke Google Drive. Ya, tadi malam mohon maaf ada kesalahan teknis di drive yang dipunyai panitia. Insya Allah nanti diarahkan di Google Form-nya hanya mengirim linknya. Jadi caranya ya benar ya, ngirim link ya. Enggak yang tugas ngirim link kan. Jadi caranya kalian upload semua tugas-tugasnya di drive masing-masing. Baru setelah itu di drive-nya itu kan ada link. Linknya yang kirim ke Google Form. Nanti panitia akan menerima link itu kemudian ngecek linknya. Jadi tidak dikirim dalam bentuk video. Kalian upload dulu, ambil linknya dikirim ke panitia lewat Google Form-nya. Termasuk juga daftar hadir hari ini. Selain itu jangan lupa untuk mengupdate kegiatan harian mulai tadi malam, tahajud, subuh, hari ini duha barangkali tadi, setelah ini ada duhur, setelah itu selanjutnya dan macam-macam. Dan juga update semuanya aktivitas positif kalian selama di. Itu saja, terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya beri kesempatan kembali.
Maaf Ustadz, saya Novi mau tanya cara buat video perkenalannya gimana? Nah, ini ya. Jadi kemarin kan sudah dibentuk koordinator itu. Segera masing-masing tingkat itu untuk berkumpul dengan masing-masing tingkatnya. Yang SMP silakan berkoordinasi dengan sesama SMP, yang SMA berkoordinasi dengan sesama SMA. Setelah itu silakan nanti buat video masing-masing, kemudian dikirim jadikan satu. Kalian tunjuk salah satu di antara teman kalian itu untuk mengedit videonya. Insya Allah dari sekian anak pasti ada yang bisa aplikasikan aplikasi edit video. Silahkan koordinasi, silahkan rapat. Kalau perlu mau Zoom sendiri, silahkan Zoom. Ya, untuk mengkoordinasikan yang akan dibuat videonya itu. Kira-kira itu ya, cari pandangan gimana. Ya begitu caranya. Silahkan berkumpul dulu, baru mengumpulkan videonya. Videonya menggunakan muka kita atau boleh teks gitu. Semua harus pakai wajah. Wajahnya tanpa masker, karena kan sudah video. Ya. Jadi maskernya dibuka. Ada lagi? Mau tanya Us terkait dengan tugas, silahkan. Jadi kalau tugas harian mau telat tidak apa-apa, tapi nanti kan dinilai itu telat atau tidak. Ketelatan itu, keterlambatan ini nanti tidak akan masuk penilaian kedisiplinan untuk dinyatakan sebagai peserta terbaik tadi. Ada lagi? Lima menit lagi kita, setelah ini tutup. Maksudnya masih bulanan, Us. Hah? Bulanan? Sorry, saya tidak paham. Tugas hariannya dikumpulkan di mana ya, Us? Insya Allah di grup sudah di-share linknya. Ya, Ustazah tolong. Linknya masih ada yang tanya, dikumpulkan di mana katanya. Dipantau ya grupnya. Grup Fortasi. Ya, nanti akan di-share oleh Ustazah. Ada lagi? 4 menit. Ada lagi pertanyaan? Insya Allah cukup. Untuk kegiatan seperti tahajud dan ibadah lainnya itu di-share kemana ya, Us? Nanti juga dikirimi link untuk mengupdate-nya. Update ya di grupnya, di grup Fortasi. Semuanya insya Allah di sana. Kalau ada yang belum, silakan tanya aja di grup itu. Tidak dijawab, tanya lagi. Tidak dijawab, tanya terus. Gitu. biar adminnya pusing gitu. Nah itu, pasti selalu melihat update dan info di grup ya. Ada lagi? Ada lagi? Insya Allah sudah beres semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, dari saya terima kasih atas perhatian, terima kasih atas semangatnya hari ini. Saya minta semangat sekali lagi. Ayo kepalkan tangan kanan di depan, kita teriakkan jargon ABSM sebelum kita akhiri untuk hari ini. Mana kepalan tangannya? Semuanya kita teriakkan jargon ABSM. ABSM! Saya. ABSM! Saya. ABSM! Saya. ABSM! Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari saya selaku pemandu acara hari ini, mohon maaf dari tadi pagi kalau ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di esok hari. Jangan lupa tugasnya segera diselesaikan dengan bahagia. Kunci jahat adalah bahagia. Oh, kita foto untuk hari ini. Silakan semua kamera dihidupkan. Foto bersama dulu. Untuk halaman pertama.
Semuanya nyalakan kamera, kita foto bersama dalam kamera, dalam virtual. Ustazah Rani, dalam kamera. Ngapunten Ustadz, ini kamera laptopnya rusak, nggak bisa nyala. Ya. Mohon maaf. Sudah satu, yuk kita gaya. Ustazah siap, screenshot. Oke, 1, 2, 3, bergaya. Bergaya lagi. Bergaya. Sudah? Yuk lanjut ke halaman kedua. Foto bergaya. 1. Oh, belum lagi. Oh, yang kedua belum. Yuk kita bergaya bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah? Hah? Oh, ternyata belum. Sabar. Ayo, Us. Sudah? Hah? Sudah. Sudah apa betul lagi? Oh, ternyata sudah. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semangatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.